Secara mengejutkan, setelah berusaha menebang pohon beringin seharian, ternyata pohon itu enggak juga roboh, teman-teman. Pak Anam seperti melihat ada sepasang benda berwarna putih yang berjalan melayang, bentuknya kayak sepasang bantal dan guling warna putih, melayang gitu aja. Kalau berjalan kan begini ya, enggak itu set gitu. Assalamualaikum, hai teman-teman. Ceritaku kali ini masih seputar ngajak kalian buat mengenang kembali masa-masa zaman kecil. Zaman-zaman masa kecil itu kan memang banyak sekali kenangan kan. Mulai dari kenangan indah, kenangan yang lucu-lucu, sampai dengan pengalaman yang seram-seram. Nah, temanku satu kampus dulu, sebut saja namanya Reza. Baru kemarin nih kita meet up, baru ketemuan. Dia tahu dong kalau aku sering cerita-cerita horor di channel Ruang Cerita ini. Akhirnya ya dia juga mau ikutan nih teman-teman berbagi pengalaman horornya di sini. Jadi kata Reza, kisah horornya ini berhubungan dengan sebuah bangunan sekolah TK atau taman kanak-kanak yang terkenal angker banget di zaman itu. Nah, sejauh mana kira-kira angkernya sekolah TK ini? Terus sebabnya apa kok bisa angker? Ya udah, nggak usah nunggu lama, kita mulai sekarang ceritanya. Jadi teman-teman, pengalaman masa kecilnya Reza ini terjadi pas dia tinggal di kampung halamannya, yaitu di Kota K. Ya meskipun di perkampungan, tapi kondisinya itu udah padat penduduk. Di deretan rumahnya Reza itu ada sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan sekolah TK, taman kanak-kanak. Terus di antara dua bangunan ini tumbuh pohon beringin yang besar banget yang terlihat sangat kokoh. Nah, rumah itulah sebenarnya yang awalnya terkenal angker. Saking terkenal angkernya rumah itu sampai warga sekitar lebih memilih menghindari lewat depan rumah kosong itu dan cari jalan alternatif yang lain. Jadi kalian bisa bayangin kan di sini ada sebuah rumah kosong yang bersebelahan sama bangunan sekolah TK, sekolahnya masih aktif. Itu di antara dua bangunan ini tumbuh pohon beringin yang besar banget. Kata Reza, dulu sebenarnya sebelum kosong rumah itu dihuni sama pemilik aslinya, yaitu sepasang suami istri yang sudah sepuh, sudah tua. Tapi karena diajak anaknya pindah keluar kota, ya akhirnya rumah mereka dibiarkan terbengkalai begitu aja. Sementara rumah itu juga pernah kok dikontrak-kontrakan, dari situlah mulanya kisah-kisah horor rumah itu terdengar warga sekitar. Gimana ceritanya? Iya teman-teman, pertama kali yang mengontrak rumah itu adalah sebuah keluarga. Dari jauh ya, kurang tahu juga dari mana karena memang kan waktu itu Reza masih kecil, jadi kurang begitu paham lah. Yang dia tahu itu hanyalah keluarga ini terdiri dari sepasang suami istri, terus punya 3 orang anak laki-laki. Nah kebetulan anak laki-laki yang bungsu, anak terakhir mereka, sebut saja namanya Adi, itu adalah teman sekolah Reza. Waktu itu masih SD ya, sekitar kelas 2 atau kelas 3 gitulah. Karena rumah Adi ini dekat dengan sekolah TK kan, jadi otomatis kalau siang Reza sering banget main ke rumah Adi. Sekalian katanya mau main perosotan atau ayunan di TK yang kebetulan memang sudah sepi. Karena kan kalau kegiatan belajar mengajar di TK itu sudah selesai ya kalau siang ya. Waktu itu Reza masih belum terlalu merasakan kehororan apapun, baik di rumah itu, di pohon beringin maupun juga di sekolah TK. Ya mungkin karena Reza masih kecil juga. Yang terpenting mah dia bisa main perosotan sama ayunan di sana aja udah beres. Meskipun Adi sendiri juga katanya nggak pernah berani main sendirian di TK karena memang suasananya sepi dan hawanya nggak enak aja. Singkat cerita entah kenapa keluarga Adi hanya tinggal setahun aja di rumah kontrakan itu. Ya dengar-dengar dari omongan tetangga sih suka bergibah. Katanya nggak betah gitu aja, kurang tahu juga apa alasannya. Tentu saja Reza sedih dong harus kehilangan teman. Ya tapi mau gimana lagi ya kan? Setelah kosong beberapa bulan, rumah itu sudah dikontrak lagi. Dan kali ini yang mengontrak itu adalah sepasang suami istri yang katanya juga sudah sepuh tanpa anak. Karena anak-anaknya udah dewasa, udah pada berumah tangga. Jadi udah menikah, terus mengikuti pasangan mereka masing-masing.
Warga sekitar ya awalnya seneng dapat tetangga baru. Lagian kan kalau dihuni manusia, kan katanya rumah itu nuansa horornya makin lama makin hilang. Tapi apa benar begitu? Ternyata enggak juga teman-teman. Justru belum genap setahun, pengontrak itu udah memutuskan untuk pindah tanpa ada alasan yang jelas juga. Ya akhirnya lagi-lagi rumah itu kosong lagi. Dah tuh ya, di situ warga sekitar mulai kasak-kusuk lagi. Kenapa para pengontrak pada nggak betah di rumah itu? Selang 1 bulan dari kepindahan pengontrak, tiba-tiba muncul lagi nih kabar kalau bakalan ada yang ngontrak lagi di rumah itu. Warga penasaran nih, kira-kira pengontrak yang ketiga ini nanti tuh bakal betah atau tidak? Atau ya jangan-jangan sama kayak penghuni-penghuni sebelumnya yang milih pindah meskipun masa kontrak mereka belum habis. Ada yang cuma 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan juga ada yang baru masuk udah nggak minat. Di tengah rasa penasaran warga, akhirnya tibalah keluarga ini yang akan mengontrak rumah itu. Sebuah keluarga yang sebenarnya pasangan muda, mereka punya seorang anak perempuan bernama Mutiara, masih SD kelas 1. Kebetulan satu sekolahan juga sama Reza, meskipun adik kelas ya. Nah ibunya Mutiara ini namanya Bu Yani, pintar masak dan hobinya baking, bikin kue. Seringkali dia nerima pesanan kue atau nasi kotak untuk acara-acara tertentu. Bahkan para tetangganya itu juga hampir setiap hari disuguhi harum bau masakan atau kue-kue bikinan Bu Yani ini. Gak jarang, Bu Yani juga sering banget kok berbagi kue dengan tetangga kanan kiri atau bahkan depan rumahnya. Gak butuh waktu lama, keluarga Ibu Yani ini udah begitu akrab dengan para tetangga di komplek itu. Sementara untuk suami Ibu Yani sendiri, itu namanya Pak Toto. Sehari-hari beliau ini bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota yang sama. Karena Pak Toto sekeluarga begitu ramah ya dan mudah berbaur, mudah akrab sama tetangga, Pak Toto kemudian dipilih menjadi ketua RW yang baru. Ya karena ketua RW yang lama itu udah sepuh minta diganti gitu aja. Dan alhamdulillah Pak Toto berkenan nih dan warga juga ikutan senang. Tapi teman-teman di luar dugaan, lagi-lagi berita yang tidak diharapkan warga muncul. Pak Toto dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Alasannya kali ini ya make sense sih, karena Pak Toto sekeluarga disuruh menempati rumah salah satu familinya yang juga kosong. Terjadi lagi kan? Belum genap bahkan setahun keluarga Pak Toto ini udah pindah lagi dari rumah itu. Apa betul ya alasannya cuma gara-gara disuruh nempatin rumah familinya? Atau karena ada sesuatu di rumah itu yang bikin penghuninya tidak betah? Ya setelah kepindahan Pak Toto dan keluarga, sebenarnya beberapa kali rumah itu terlihat dikontrak beberapa orang secara bergantian. 2 hari, 3 hari, seminggu, tapi ya itu tadi tidak pernah bisa bertahan lama. Sampai para tetangganya ini udah terbiasa melihat orang baru yang nempatin rumah itu, tapi minggu depan udah nggak lagi. Seiring berjalannya waktu, akhirnya lama-lama ya rumah itu udah nggak ada lagi yang ngontrak teman-teman. Dan otomatis rumah itu akhirnya kosong, makin serem lah kelihatannya. Mulai tuh ya gangguan-gangguan ekstrim dialami oleh warga sekitar. Ini ada cerita dari Reza. Suatu malam tetangganya Reza bernama Pak Anam keluar rumah menuju toko kelontong yang lokasinya di ujung jalan. Otomatis harus lewat rumah kosong itu. Sebenarnya suasana belum terlalu malam sih, masih jam 8, tapi karena udaranya dingin aja habis hujan. Pak Anam nggak ada kepikiran apa-apa. Dia berjalan tuh ya ke toko kelontong dan kebetulan melewati rumah kosong itu. Entah kenapa nih mata Pak Anam itu tiba-tiba pengen nengok, pengen lihat aja ke arah rumah kosong itu. Lah pas persis lewat di depan rumah kosong itu, Pak Anam seperti melihat ada sepasang benda berwarna putih yang berjalan melayang. Bentuknya kayak sepasang bantal dan guling warna putih. Melayang gitu aja. Kalau berjalan kan begini ya, enggak itu set gitu. Pak Anam mencoba melihat dengan seksama kira-kira apa sih benda putih yang berjalan di rumah itu. Setelah semakin dekat, barulah di situ Pak Anam sadar teman-teman. Kalau yang dilihatnya ternyata penampakan 2 pocong. Spontan Pak Anam lari terbirit-birit sambil teriak-teriak minta tolong. Dan sesekali mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenceng banget. Warga yang mendengar teriakan Pak Anam itu pada keluar rumah dong otomatis. Dan nanyain, Pak Anam kenapa? Apa yang terjadi? Kayak gitu. Nah Pak Anam akhirnya menceritakan kalau dia baru aja lihat 2 pocong di rumah kosong itu. Keesokan harinya cerita yang menghebohkan dari Pak Anam ini juga menghebohkan satu kampung. Pak Anam melihat penampakan 2 pocong langsung nyebar tuh ke seluruh perkampungan. Reza yang waktu itu baru masuk SMP juga mendengar cerita seram ini dari orang tuanya kok. Setelah kejadian itu banyak warga yang merasa takut kalau harus lewat depan rumah kosong itu teman-teman. Lalu mereka ya sekali lagi memilih menghindar
cari jalan yang lain. Kehororan rumah itu ternyata tidak hanya seputar penampakan pocong, tapi juga ada cerita tentang pohon beringin besar yang tumbuh di samping rumah itu. Usia pohon beringin itu juga udah tua karena menurut cerita orang tuanya Reza tuh ya, pohon itu udah ada sejak mereka pertama kali pindah di kampung itu, dan kabarnya pohon beringin itu juga banyak sekali penunggunya. Kalian masih ingat kan kalau rumah kosong ini bersebelahan dengan sekolahan TK. Nah, di antaranya ada pohon beringin yang besar. Ceritanya waktu itu sekolahan TK yang ada di sebelah rumah kosong mau direnov, mau diperluas. Terus otomatis pihak sekolah ya berniat untuk memagar tembok keliling gitu kan. Tentunya mau nggak mau pohon beringin itu harus ditebang. Pihak sekolah meminta tolong 2 orang laki-laki yang biasa bekerja sebagai tukang kayu untuk menebang pohon beringin itu. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Secara mengejutkan, setelah berusaha menebang pohon beringin seharian, ternyata pohon itu nggak juga roboh teman-teman. Jadi habis ditebang, utuh lagi, tebang, utuh lagi. 2 pekerja ini mengaku kesulitan memotong pohonnya meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, tapi pohon ini nggak juga tipis, nggak juga mau roboh gitu loh. Bahkan pekerjaan menebang pohon ini sampai berhari-hari tidak ada hasil. Belum lagi pas kebetulan kegiatan belajar mengajar kan, siswa-siswi TK, anak-anak TK ini yang hampir tiap hari menangis kejer nggak jelas apa sebabnya. Anak TK tuh kan umurnya rata-rata 4-5 tahun gitu kan. Satu sekolah TK ada sekitar 30-an anak lah. Nah, kata Reza, saat proses penebangan pohon beringin itu, ada belasan anak yang setiap hari nangis kejer nggak jelas. Sampai-sampai guru TK dan kepala sekolahnya tuh kewalahan menenangkan anak-anak TK ini. Udah aneh banget gitu loh. Akhirnya 2 pekerja penebang pohon ini berinisiatif untuk meminta tolong seorang ustadz, namanya Ustadz Soleh. Ustadz Soleh diminta untuk membacakan doa-doa untuk menenangkan anak-anak kecil yang pada rewel tadi. Sekalian juga minta agar para penunggu pohon beringin itu nggak ganggu pekerjaan mereka. Menurut ceritanya Ustadz Soleh teman-teman, dari hasil penerawangannya, pohon beringin itu beneran dihuni oleh banyak banget makhluk halus. Termasuk 2 pocong yang pernah dilihat sama Pak Anam. Jadi makhluk-makhluk tak kasat mata ini kayak berseliweran gitu loh, riwa-riwi di antara rumah, pohon, dan sekolahan TK. Oh pantesan tiap kali lewat rumah itu, hawanya tuh nggak enak banget sampai merembet ke sekolahan TK-nya. Temennya Reza, si Adi, pengontrak yang pertama tadi tuh kan juga mengatakan kalau dia nggak berani kalau main-main di rumah itu karena hawanya juga nggak asik gitu untuk dirasain. Oke, singkat cerita setelah dibacakan doa-doa oleh Ustadz Soleh, akhirnya pohon beringin besar itu bisa ditebang juga. Ikut senang, alhamdulillah ya. Pembangunan pagar tembok TK pun bisa dilanjutkan kembali dan pihak sekolah TK juga ikutan happy. Ya teman-teman, kata Reza, rumah itu sekarang udah dirobohkan karena memang udah rubuh setelah dibiarkan lama terbengkalai. Terus pemiliknya kemana? Nah, pemiliknya ini juga nggak ngurusin. Udah dihibahkan katanya ke pihak sekolah TK. Memang tidak dipungkiri ya kalau kawasan sekolah TK, taman kanak-kanak dan rumah kosong itu auranya angker dan horor. Pasca rumah itu dibongkar, kata Reza, aura horor dan nuansa seramnya itu sedikit demi sedikit udah mulai menghilang, berkurang lah paling tidak. Apalagi penerangan juga ditambah oleh pihak desa. Jadi meskipun malam hari tetap terlihat terang benderang karena dikasih lampu yang cukup terang. Tapi meskipun demikian warga sekitar masih enggan juga teman-teman untuk lewat di daerah situ kalau memang tidak benar-benar penting. Ya alasannya mereka masih takut aja dengan cerita-cerita yang pernah tersebar luas. Termasuk adanya penampakan bantal guling yang berubah menjadi sepasang pocong tadi loh. Oke, itu tadi ya cerita dari Reza. Bantu like, comment, subscribe channel ini ya. Kita ketemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum. Bye.